Setelah berhasil melewati wilayah rawa gelap, di pagi yang berkabut, anak babi bernama Kimo dan anak kelinci bernama Pofi terus berjalan menyusuri hutan yang semakin lebat. Pohon-pohon tinggi menjulang, sinar matahari hanya menembus sedikit di antara daun. Udara makin dingin, dan bau tanah basah menempel di hidung mereka. Kita harus tetap bergerak, Pofi. Keluarga kita pasti menunggu di balik hutan ini, ucap Kimo dengan suara gemetar namun penuh tekad. Pofi mengangguk. Telinganya yang panjang bergetar setiap kali angin lewat. Ia selalu ceria, tapi kali ini wajahnya serius. Ia tahu perjalanan tak akan mudah lagi. Di tengah perjalanan, mereka menemukan padang hijau luas yang tampak tenang. Rumput bergoyang lembut, bunga liar bermekaran. Mereka berdua berlari kegirangan, merasa seolah dunia mulai berpihak pada mereka. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dari balik semak terdengar langkah berat diikuti suara geraman rendah. Tanah sedikit bergetar. Kimo dan Pofi saling menatap. Kali ini bukan musuh yang mereka bayangkan sebelumnya. Dari kegelapan pepohonan muncul beruang coklat raksasa. Bulunya kusut, matanya tajam dan lapar. Beruang itu berdiri dengan tubuh besar, tinggi 2 kali lipat batang pohon muda. Nafasnya panas, terdengar mengancam. Pofi langsung memeluk Kimo ketakutan. "Jangan bergerak," bisik Kimo lirih, meski kakinya sendiri gemetar. Tapi suara dedaunan kering retak di bawah kaki mereka cukup untuk membuat beruang mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras. Dalam sekejap, ia berlari mengejar. Mereka berdua panik. Pofi melompat cepat, gesit melewati akar-akar pohon. Kimo berlari sekuat tenaga, meski tubuhnya bulat dan berat. Nafas mereka memburu, tanah lembab menempel di kaki, beruang semakin dekat. Di ujung padang, mereka melihat tebing curam dengan sungai deras di bawahnya. Tak ada jalan lain, hanya memilih diam dan tertangkap, atau melompat dan berharap selamat. "Aku takut, Kimo," jerit Pofi. Kimo menatap sahabatnya, mencoba tersenyum meski air mata tampak di sudut matanya. "Kita sudah sejauh ini, kalau kita mau bertahan hidup, kita harus loncat bersama." Beruang sudah hampir menerkam dalam detik terakhir. Mereka menggenggam kaki satu sama lain dan melompat ke dalam jurang. Tubuh mereka jatuh menembus ranting dan dedaunan sebelum akhirnya terjun ke sungai dingin yang mengalir deras. Arus menyeret mereka, memutar membenturkan ke batu, segalanya terasa kacau. Dunia terbalik, suara air menggelegar di telinga. Namun di tengah kekacauan, mereka masih saling menggenggam, tidak ingin terpisah. Saat akhirnya arus melambat, mereka terdampar di tepi sungai yang asing. Mereka terbatuk, kelelahan, menggigil, namun hidup. Saat Kimo menatap sekitar, matanya membesar. Hutan bagian ini tampak berbeda. Pohonnya raksasa, bunga berkilau seperti kristal, suara hewan-hewan baru menggema. Dunia baru terbentang jauh lebih luas dan berbahaya dari tempat sebelumnya. Kimo dan Pofi saling menatap. Tak ada jalan kembali. Petualangan mereka baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan berat. Namun, satu hal pasti, mereka tidak akan menyerah karena sahabat sejati selalu bertahan bersama.